Oke, sekarang lagi di teras STMD. Boleh minta format perkenalan untuk kita dulu nggak? Oke. Gua nggak atau nggak? Atau ntar aja kenalin ya. Format perkenalan. Format ya, maksudnya ya. Oke, berarti kalian dulu aja yang kenalan ya. Oke. Paling format gini aja. Nama, kalian Athena berapa, sama matkul yang paling kalian seneng dari semester 1 sampai semester 3. Tiap semester 1. Hah? Matkul kalian kuliah? Iya. Matkul kalian kuliah aja. Aman nggak? Aman. Sama alasannya ya? Oke, kenalin aku Atas Zura Hanif Fikri. Jadi boleh panggil Hanif. Oke. Athena 049, matkul favorit semester 1 aku fisika dasar 1A. Dan yang semester 2 itu fisika dasar 2A. Alasannya karena dosennya enak dan jadi suka fisika karena penjelasannya enak. Gitu sih. Kalau semester 3 sejauh ini belum ada favorit karena belum selesai juga ya. Mungkin yang lumayan asik secara belajarnya rektor. Oke. Tapi ujian beda lagi. Tapi secara belajarnya ya udah lah. Lanjut aja ya. Oke. Aku Glenn Meti Krisandi, biasa dipanggil Glenn. Athena 063. Semester 1 mungkin kimia dasar. Karena masih SMA banget, jadi nggak terlalu pusing banget. Semester 2 olahraga. Pokoknya olahraga semester 2 ya? 2. Karena ya nggak terbebani lah pikirannya, beban fisik aja. Semester 3 kalau secara kelas masih rektor, karena Pak Lavi ngajarnya enak menurut aku. Ya, Seki. Oke. Perkenalkan, aku Muhammad Rasyata Farel Rinaldi, bisa dipanggil Farel. Athena 043. Kalau matkul semester 1 favorit paling matematika, yang matematika semester 1. Kalau semester 2 statur sih kayaknya. Karena ya terusannya fisika yang semester 1 terus masih lumayan gampang lah. Kalau yang semester 3 jujur semuanya susah. Tapi kayaknya Indin. kayak Macmat sih. So far. Perkenalin, nama aku Muhammad Asbirdi, Athena 011. Kalau semester 1 favoritnya tuh semester 1 apa ya sih? Kok gue lupa dah. Udah fisika dasar. Oh, MTK gara-gara dosennya tuh Pak Apri. Habis itu semester 2 bahasa Inggris gara-gara dosennya Dana Waskita. Paling asik sih itu. Kalau semester 3 Asik semua ya. Asik semua. kayaknya kebalikan deh kayak. Belum. Masih belum. Hah? Saking asiknya lu nggak masuk. Itu. Tipe orang yang nggak masuk nilai gacor. Enggak ada duanya. Emang cacat aja udah. Kenalin, nama gue Alfred Jumbre Donalfianto, biasa dipanggil Alfred, NIM-nya Athena 059. Nah, matkul favorit semester 1 mungkin matematika kayak dia. Dosen kita Pak Pri, seru orangnya. Semester 2 itu PRD karena proyek kita gagal total. Nilai A. Boleh. Asli kebalikan. Boncos. Terus matkul semester 3 mungkin karena udah bisa milih matkul sendiri itu astrofisika. Oh, ambil astrofisika. Ambil. Berarti ntar next-nya mau ngambil dengan terangnya Astrodinamika. Insya Allah. Jujur, gue expect ada ngomong semester 1 PTMD. Oh iya. Oh iya, gue mau bilangnya itu katanya Masuk kebetulan. Gue Masalahnya kayak abis Jumatan jadi kayak males. Iya. Mungkin kalian gak ada motivasi karena dulu. Soalnya kalau dulu gue motivasinya bakal tur lab. Oh. Ya, gak dapet. Oke. Langsung aku mau ralat dikit gara-gara Alfat mention. Aku semester 3 bukan rektor yang favorit, SG. SG ya? Ya. Oh, ambil SG sekarang? gue nggak dapet. Ntar, gue lupa format perkenalan gue apa? Nama, NIM, angkatan,
nama angkatan juga. Oke. Saya kenalin, nama gue Fikri Doikal Rozaldi. Biasanya dipanggil, beberapa ada yang manggil gue Doikal, ada boleh manggil Fikri juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah, panggilnya terserah aja. Terus gue dari Apollo 58. Kayak gue bilang minus 1 tadi. Oke. Tadi apa sih tadi? Jabatan ya satu lagi? Jabatan. Gue di KMPN ngejabat sebagai ketua divisi akademik. Sekarang beri pertanyaan deh. Siapa mau nanya? Ya mungkin pertanyaan tentang divisi akademik dulu. Menurut Bang Doikal sendiri, orang seperti apa yang cocok buat masuk ke divisi akademik? Orang yang pinter atau orang yang lebih kerajin? Atau ada yang beda deh? Bagus sih. Intinya ya, sebenarnya ini divisi akademik tuh nggak harus pinter. Sebenarnya ini persyaratannya emang cukup umum lah buat semua divisi sebenarnya. Yang penting kalian tuh rajin dan tanggung jawab aja. Gitu. Kalian mau masuk kemana? Kalian mau magang ke akademik ya, mau magang ke mungkin RMB atau MR dan yang lain-lain. Itu yang penting kalian tanggung jawab aja sama pilihan kalian. Jadi urusan pinter atau enggak ya itu bukan urusan di berhimpun gitu. Itu urusan buat di akademik lah ya gitu kan, yang kayak harus mikir gitu. Paling mentok-mentok di sini kalau kayak harus pintar atau enggak ya paling cuma kayak yang penting kalian bisa tanggung jawab, bisa berpikir kritis gitu-gitu aja. Jadi kayak cara harus pintar itu ya at least bisa memikirkan sebab akibat gitu. Nggak pernah ngajarin berarti. Belum ngajarin. Oh, kalau ngajarin itu beda. Itu kadang bahkan yang ngajarin itu bukan dari anak-anak akademik, tapi akademik itu jadi penghubung aja buat penutoran. Minta tolong ngajarin gitu. Iya. Jadi minta tolong ngajarin buat angkatan ini gitu. Terkait apa? Terkait itu gitu-gitulah. Jadi bukan masuk bidang akademik itu bukan berarti kalian harus ngajar, enggak. Nah, apa aja side quest aja lah kalau yang ngajar gitu. Main quest kalian bukan yang itu. Gitu lah. Oke, kita baca lagi, nanya lagi. Dari 1 sampai 10 seberapa chaos divisi akademik dan kenapa kira-kira? Seberapa chaos? Kalau misalkan di semester awal kayak gini, masih minggu-minggu awal, paling cuma ngurus terkait seminar yang kemarin, yang kalian pas D1 ya harusnya ya, pokoknya D1. Nah itu paling chaosnya di situ aja. Sebenarnya nggak chaos sih yang kayak gitu. Nah terus kalau misalkan tengah semester ngurusin misalkan kalian mau ujian, itu kan bakal ada tutor kalau kalian request gitu kan. Nah itu bakal ada tutor dan itu juga nggak terlalu chaos. Jadi bisa dibilang tuh dari awal sampai tengah-tengah sampai UAS itu belum terlalu chaos. Paling cuma mentok-mentok kayak 2 atau 3 lah. Nah tapi setelah itu bakal ada rekap buat drive di, kalau kalian udah dapat drive yang akademiknya, nah itu biasanya pada mulai rekap tuh baru pas kelar ujian. Nah itu baru lumayan chaos karena harus ngambil data bla bla bla, terus baru pindah upload gitu. Nah itu baru lumayan lah. Tapi cuman kalau misalkan dibilang chaos ya nggak se-chaos itu lah. Kalau misalkan apalagi kalau nyicil, drive-nya dicicil, itu nggak bakal se-chaos itu. Nah paling mentok-mentok maksimum chaosnya mungkin 5 kali kalau misalkan kalian bener-bener nggak nyicil dari awal gitu. Misalkan ya kayak gitulah, nggak bakal se-chaos itu pokoknya. Ya oke lah, begitulah. Ya kan dapet. Di sini nih ya, soalnya setengah 1 OTW Kelas. Oke, saya menanya. Bang Doikal kan kadif akademik. Itu dari awal emang udah maunya akademik atau sempet mikir ke divisi lain dulu? Sebenarnya secara komitmen gue emang komitmennya itu buat jadi divisi akademik. Cuman karena kalau misalkan emang pas itu kan gue magang emang di akademik pertama magang, tapi gue nge-staff gak di akademik. Gue nge-staff pas itu di keilmuan yang tentang kajian gitu-gitu. Mereka sih gue kalau misalkan emang gue terpaksa di divisi lain, gue mungkin di divisi yang terkait keprofesian gitu. Mungkin kayak kajian atau emang keprofesian atau sama yang
Lu tuh karya dan inovasi, Karkom. Nah itu gitulah. Mungkin kalau misalkan ditanya, misalkan emang ada niatan ke lain ya paling gitu aja. Gitu. Jawab? Boleh nanya? Gak apa-apa ya? Ya udah. Gak apa-apa ya? Aman ya? Boleh di spoil nggak kalau yang magang, kalau nggak boleh kayak nanya pertanyaan lain, boleh di spoil nggak magang fair? Maksudnya gimana semua? Ya kayak isinya apa aja gitu loh, kayak ngapain aja. Oh kalau itu nggak bisa. Nggak bisa di spoil. Oke, kalau itu ganti pertanyaan. Udah. Ya kan gue pengen minta spoil ini, terus minta spoil yang lain. Siapa tahu. Kalau misalnya jadi kadif tuh bedanya kadif sama jadi staff itu kayak prosesnya tuh nggak beda aja, ngapain aja gitu loh. Kayak sama cara jadi kadif apa ya, gimana ya jelasinnya? Ya pokoknya kayak perbedaannya apa aja lah dari staff, kayak ngapain aja. Apa yang mungkin beda banget gitu. Intinya sih kalau di gua sebenarnya nggak ada bedanya sih, tetap bagi-bagi tugas bareng. Kira gua juga ikutan kerja di mereka. Anggapnya kayak gua nyambi loh, nyambi staff kadif. Kadif tuh cuman kayak, jadi misalkan nih dari atas gua kayak minta gini. Nah, gua istilahnya kayak gua sebagai penerima pertama sama perantara buat ke staff gua, kayak gua ngasih kayak, oh dari ini mau gini, kalian ada yang bersedia nggak gitu. Cuman kalau secara proker itu gua kerjanya bareng. Ya anggapannya kalau misalkan kayak proker, gua kerjanya kayak jadi staff aja. Jadi staff aja. Kalau kayak gua gitu, jadi kayak misalkan Nggak bikin proker jadi kadif. gua bikin proker, tapi gua ikut kerja di dalam gitu. Oke. Ya kan misalkan gue ngasih nih objektifnya gini kan ke anak gue. Nah terus kayak bagi-bagi kerja, nah gue juga ikut kena. Jadi tetap kena aja gitu. Tetap kayak gue tetap misalkan nih ngurus draft akademik itu siapa. Nah itu bagi-bagi tetap gue juga ada di situ. Tetap gue ada ngurus juga buat draft akademiknya. Ada kayak skill requirement yang ngebedain nggak? Yang ngebedain paling cuman ya tentang itu, kayak misalkan ada objektif turun dari atas gua, nah itu pasti kan ke gua dulu kan. Iya. Ya gitu paling. Nggak beda jauh. Apa ya? Nggak beda jauh secara proses. Ya nggak terlalu beda jauh, cuman paling gua istilahnya kayak nyambi aja, kayak jadi staff. Kayak gua kayak ada job, gua kayak staff tapi punya job yang lebih tinggi lah otoritasnya gitu. Kayak gitu aja paling. Terus. Oke. Bang, mungkin kalau misalnya bisa ngulang waktu nih, apa satu hal yang dilakukan atau yang terjadi selama Bang Doikal menjabat sebagai kadif yang mungkin mau diganti gitu? Jadi selama gua ngejabat, beneran sih apa yang tinggal ganti ya? Kalau misalkan selama ngejabat, kayaknya sih gue mikir kalau misalkan ini tuh cukup oke sih sebenarnya. Paling kalau misalkan benar ini juga mungkin gue level dikit, ini terkait tutor sebenarnya nggak cuma ujian doang. Jadi kalian tutor tuh mungkin ada per berapa minggu atau berapa ini sih, kayak ada tutor mingguan gitu. Nggak mingguan juga sih, mungkin bulanan. Tiap bulan ada satu tutor gitu, terserah kalian mau tutor apa. Itu buat bantu kalian gitu. Nah, itu berdasarkan evaluasi tahun lalu. Karena cuma ujian doang gitu. Kalau yang ada yang ingin gua ubah, apa ya? Sebenarnya gua nggak apa sih, karena gua udah melakukan perubahan. Maksudnya udah berdasarkan evaluasi tahun lalu, udah ada perubahan yang dihasilin, karena udah jadi proper yang sekarang gitu. Jadi kayak belum kelihatan lah sekarang kayak gimana. Cuman sebenarnya ada yang istilahnya bukan proper nganggur sih, mungkin kayak kurang sounding aja. Kalian tahu ini nggak yang OA lain yang Ola campaign itu? Iya. Nah itu sebenarnya kalian selain bisa membicarakan keluh kesah, kalian juga bisa nanya akademik di situ. Nanya PR bisa. Kalau PR, gua batasin PR sama tugas nggak bisa.
Tapi kalau misalkan kalian nanya soal di luar PR itu bisa. Gitu. Oh, bukannya itu tapi apa kesejahteraan anggota bagian kita. Apa? Kemarin tuh Oh iya, itu gua ini collab bareng. oh collab jadinya. Iya, jadi tuh kayak misalkan ntar tuh ide konteksnya gini. Jadi kalian nanya pak gitu. Nah nanya, ntar dari Kesra itu ngirim ke akademik buat dijawab. Gitu. Ya, rada lama berarti prosesnya. Nggak instan langsung. Nggak instan sih sebenarnya. Cuman harapannya ya bisa secepat mungkin lah. Iya. Gue lupa kayak batasannya tuh paling lama gue main masih berapa ya? Gue lupa antara berapa hari atau paling lama 1 minggu gitu. Iya. Makanya kalau soal nggak mungkin 1 minggu lah ya. Ya. Bisa gegebukin kayak itu orang-orang gitu. Tapi kayak kalau misalnya kita minta dijelasin tuh dibahasnya lewat teks apa kayak Zoom atau apa gitu. Kemungkinan besar bakal kayak teks sih. Ya. Kalau itu pun kayak hasil yang misalkan nih udah dapet kayak hasil jawabannya mungkin bakal dikirim dalam bentuk gambar gitu lah. Mungkin nggak bakal apa ya? Bakal langsung penjelasan. Iya, penjelasan Ngomong gitu ya. itulah paling. Tapi enaknya ya itu maksudnya buat bantuin kalian aja gitu. Mungkin kalian baru ada belum tahu mungkin deh. Belum. Belum tahu. Baru tahu ya malah. Boleh lah kalau kalian mau coba-coba aja gitu, sok aja ya. Oke, cukup gak? Cukup. Oke. Bagaimana? Tadi kan ada drive akademik tuh. Apakah ada prosedur untuk kayak kita request suatu materi dan kalau kita mau nambahin suatu materi di dalam drive tersebut? Oke. Kalau buat nambahin ya, itu karena yang nambahin dari akademik, jadi kalian nggak bisa nambahin seenaknya gitu, seenak jidat, karena akses yang punya itu cuman orang-orang akademik. Jadi itu kalau misalkan mungkin kalau lihat di sini di Mela mungkin ntar di foldernya yang bisa edit paling cuman kayak ya kayak akun KMPN sama orang-orang kan akademik, baik yang lama maupun yang sekarang, karena biasanya ntar dimasuk-masukin satu-satu lah gitu. Nah terus kalau request sebenarnya kalian tinggal ngomong aja gitu. Cuman masalahnya kan paling yang agak ribet matkul luar ya. Matkul luar tuh biasanya kita nggak terlalu punya banyak datanya gitu. Paling kalau misalkan kayak matkul pilihan dalam, nah itu mungkin ada matkul wajib pasti ada. Cuman matkul wajib yang mungkin yang kurikulum 24 seharusnya kalau terakhir kali gua cek itu belum ke-update pakai banget, inget gua. Karena seharusnya ya itu kan kurikulum baru, terus untuk yang semester 3 tuh bukan pas itu karena gua di keilmuan jadi gua nggak megang, jadi gua nggak bener-bener nggak ada isi file samsek. Makanya jadi semester 3 mungkin agak sedikit kosong. Nah kalau terkait semester 3 itu sebenarnya masih dicari. Sebenarnya ada jawaban, ada jawaban tugas, tapi nggak ada soal tugas ya. Jadi bingung gua. Sebenarnya ada soalnya, tapi jadi gini, tadi sistemnya Ayunex itu kalau udah ganti semester dia tutup, assignmentnya pun juga ketutup. Hilang. Iya, jadi selama ada di file gue kan cuma ada jawaban, tapi gue nggak pernah download soal, karena gue kalau tiap buka soal tuh gue langsung aja di Edunex, kan tulisannya download, tapi kalau download gue pencetnya langsung kebuka gitu. Nah itu nggak pernah gue download, akhir-akhirnya pas gue pengen mindahin ke drive, itu tinggal kok cuma ada jawaban gue doang ya, soalnya kemana gitu, kalau lebih kayak gitulah, jadi ya hilang gitu soalnya. Jadi meskipun kayak oke lah gue bisa kirim jawabannya, tapi kayak emang semua orang tahu soalnya kayak gimana gitu. Nggak tahu. Nah gitu kan. Cocok-cocokin aja kali. Iya makanya bisa nyocok-cocokin doang. Nyari-nyari. Ya. Cuman kalau misalkan ntar gue emang masih nemu beberapa, mungkin kayak rektor gue bisa nemu sih soalnya. Tapi kayaknya itu ada di
kalau kalian mau lihat soalnya udah ada di ini kurikulum lama. Karena soalnya gue taruh di situ. Kalau yang kurikulum baru, nah itu lain lah. Itu kan karena udah bukan di gua ya. Mungkin di angkatan buat Artemis ya mungkin yang nyimpen. Kalau gua mah pasti nggak nyimpen gitu. Kalau gua ya udah yang tahun lama. Zaman gua masih 19 yang rektornya. Jadi paling soal-soalnya ya beneran nggak beda jauh sih. Paling yang beda jauh Kindin. Gitu. Kindin kan karena jadi zaman gue 3 SKS, zaman mereka tuh 4. Sebenarnya nambahnya sih cuman ngambil dari semester sebelumnya, apa semester setelahnya ngambil dikit gitu. Karena jadi 4. juga sama Betul, PPD sama persis. Soalnya tergantung. Kadang nggak jelas, kadang bener sehat. Ya. Tergantung yang bikin soal, tergantung minat yang bikin soal, mau bikin soal apa. Cuman yang pasti rektor susah, dah gitu doang. Itu nggak usah ditanya lah. Ya. Ada lagi? Jadi selama udah 2 tahun ya berarti, 2 tahun di KMPN itu boleh ceritain sedikit perjalanannya dari awal masuk setelah lantik jadi anggota biasa sampai sekarang, dan boleh kasih satu momen paling seru, misal acara paling seru nih, tapi selain wisuda. Wisudanya paling gak jelas sih, jadi paling seru gitu. Tapi ya udahlah. Tadi perjalanan ya? Perjalanan jelas. Gue kayak kalian juga, unik. Cuman bedanya kalian hujan-hujanan, gua nggak hujan. Sekali doang sih hujan. Sekali hujan, tapi nggak pernah semuanya hujan. Terus gua zaman kalian malam di Arsi, gua malam di Sabuga. Ya, lumayan sakit encok. Kebetulan gua pas hari itu gua full demam. Jadi gua sangat bener-bener, gue gak tau ya, itu kayak gue apes banget. Jadi itu gue hari terakhir itu gue hari terakhir itu gue pokoknya ada, itu kan gue aksan juga ya, Aksantara. Itu gue Aksantara ada seleksi wilayah. Seleksi wilayah yang lain pada di Cirebon, gue di sini. Nah itu dari pagi itu gue udah kena, udah demam lah, cycle gue kayak lemes-lemesan. Cuman kayak udahlah full kelar sampai malam gitu kan. Akhirnya gue masuk, cuman kan gue udah dicek apa ini kan, kayak kan gue nyusul gitu. Terus gue masuk dan gue bilang kalau gue demam. Akhirnya gue baru masuk udah langsung medik, langsung dikompres. Jadi gue istilahnya kayak gue dapat rumah sakit gratis gitu kan, langsung baru mulai. Nah itu gue baru bisa join, itu gue malam. Jadi gue bener-bener mungkin kalau kalian kan Palem sama 22 ya? Iya. Kemarin kan? Kalau gue tuh sama 3 yang di atas, jadi 19. Gitu. Dia udah bukannya udah lulus. Apa? Udah lulus. Udah lulus. Berarti ya, kalau dapat dari kampus. apa ya? Yang 19 itu. Emang hobi aja udah. Kayak emang hobi lah. Ya, kalau misalkan hobi mungkin emang hobi gitu. Nggak tahu juga sih. Itu gua skip difficulty muda, difficulty sedang, langsung difficulty sulit gitu. Ya, final boss. Nah situ gua kayak damn. Tapi yang paling lucu, jadi kan udah mau ini kan, jadi tuh kan setelah dari bagian itu kan langsung ya kayak kalian kemarin. Nah pas yang bagian yang itu, gua kenok lagi. Jadi bagian yang menyenangkannya gua malah lanjut suruh di medik gitu. Jadi yang lain pada yang setengah kenok pada balik, gua kayak sendirian, gua jalan. Gua mau gimana lagi gitu kan. Udah pada foto-foto muka senang. Terus pas lihat muka gua kayak gear. Mata sudah enggak tahu lagi mau ke arah mana tuh mata. Yang penting gua kayak udah please balik, gua mau recover dulu dah gitu. Nah terus udah lewat lanjut ke mungkin kayak kalian kan yang pas zaman mungkin sekarang kan kalian magang, wawancara gitu-gitu kan.
Nah terus ya udah itu udah lewat. Habis itu masuk ke wisuda. Mungkin sebelum wisuda atau setelah wisuda itu bakal ada aksang. Ada aksang nggak? Ada. Ya. Aksang gua tuh lumayan seru. Bisa dibilang kayak mungkin bisa disebut mini ice. Beberapa orang bilangnya gitu. Jadi kayak emang seru banget. Tapi masalahnya karena gua pas itu karena gua tuh mayoritas kan ini ya di Aksantara ngurus yang buat KRT-nya. Jadi gua nggak bisa ngurus langsung. Jadi gua bener-bener datang balik dari Aksantara udah mau hamin berapa acara gitu. Jadi gua kerjanya langsung speedrun lah, ngejar apa yang urusan gua belum apa aja gitu. Nah terus sudah lewat. Karena kan wisuda nggak bisa bilang jadi seru, jadi gue bisa magang ceritain hal serunya karena kan bukan dari bagian itu ya. Nah kalian bakal ngerasain lah serunya kayak gimana. Apalagi karena soalnya kalian bakal nge-staff juga di wisuda itu. Iya. Ya kan, nge-staff kan. Nah terus ntar misalkan kalian ada jadi LO jadi LO gitu. Tapi kayaknya LO-nya bakalan ngincer dari dua-dua sih LO-nya. Karena kayak kalian kan pasti disuruh saya rasain lah gimana wisuda kan kalau LO kan jadi tukang istilah kasar kan tukang babu gitu kan dibabukan gitu. Nah jadi ya biar kalian nyoba ntar, jadi biar kalau misalkan kalian bilang kan kayak terseru wisuda gitu, nah kalian ntar nyoba sendiri lah bakal seseru apa gitu. Terus ada waktunya kayak kebalik soalnya. Oh enggak, mungkin ada juga yang terseru, mungkin yang bisa dibilang terseru kan selain wisuda. Jadi tentang 17 Agustusan, kalau 17-an harusnya atau di Satalis KMPN gue lupa, antara dua itu rangkaian acara yang mana gue lupa. Kayak sih di Satalis KMPN ya, nggak tahu juga sih, tapi ya pasti ada lomba bikin nasi goreng. Ya, nasi goreng. Nah, itu gue ngadu angkatan 20, 21, 22. Oh, lawan angkatan atas? Iya, angkatan atas. Sama-sama bikin nasi goreng lah. Cuman ekspektasi sih bakal jadi L chef ya, L cooking gitu ya. Ternyata realitanya bahkan lebih busuk daripada yang gue kira gitu. Gue nggak tahu nih gue masak nasi goreng apa, terus penyajiannya itu pakai, kalau ada berapa kali tampil itu bener cuman kayak piring dari rotan terus dikasih kayak apa alas yang kertas minyak dah gitu doang tuh, kayak yang lain tuh modal gitu dihias gitu. Ini kalau kata wife pertama tester kayak ini apaan gitu. Nangis. Terus yang Apollo juga nggak tahu, kita juga nggak tahu dibikin apaan gitu. Yang penting mah jadi kayak nasi goreng ini bahkan lebih hina daripada nasi goreng gerobakan gitu, yang daripada nasi gerobakan enak gitu kan, ini lebih parah gitu. Gue nggak tahu ini buatan siapa gitu. Yang penting kayak adalah entah pas dimakan edible gitu. Yang penting kan edible ya. Rasa gitu. Hah? Enak. Kalau dibandingin sama yang lain ya gitu. Nah, itulah yang seru kira-kira bikin nasi goreng yang nggak jelas gitu. Terus perjalanan lanjut. Beneran sih. Oh, live dulu. Boleh. Foto dulu. Nanti enggak foto. Pakai HP yang mana? Terus HP siapa? Langsung foto aja, enggak cepat. Baik dulu Mas. Putar. Nah. Ini dulu Pak. Ya. Oke. Terus pokoknya ya istilahnya sih lanjut lah. Pokoknya ada wisuda. Semuanya seru lah wisuda ya. Kalau macam-macam lah. Ada pasti tiap bikin prop habis kelar acara langsung dihancurin gitu lah. Pokoknya itu tinggal kalian nikmati aja ntar gitu. Agak-agak gue nge-spill juga kegiatan kayak gimana, ya udahlah. Nah itu kalau misalkan tentang perjalanan gua, pokoknya perjalanan gua ya gitu sampai sekarang udah jadi karir akademik, kurang lebih kayak gitu. Ada lanjut pertanyaan lagi nggak? Belum. Selama jadi
selama di divisi akademik, masalah yang paling sering dihadapin tuh apa? Kayak banyak orang hilang kah atau apa? Terus solusinya gimana dari Mondo Ikal? Orang sih nggak pernah hilang ya. Orang nggak pernah hilang. Cuman yang sakit encok ngurus jadwal aja. Betul. Ada mayoritas tuh, sebenarnya ada saran juga kayak bilang kayak, tolong tutor jangan malam-malam gitu. Cuman gue bingung nih, masalahnya kita kosong malam doang gitu. Mana gue yakin makhluk-makhluk ini nokturnal semua. Sebenarnya tuh nokturnal gitu, memungkal kelas masih siang semua kan. Karena zaman gue semuanya pagi, dari semester 3 juga. Gitu. Pagi pokoknya jam 8 lah. Kelas ya jam 8 jam 9 kelarnya juga sore karena bolong mungkin bisa bolong 2 jam gitu. Nah paling misalkan terkait jadwal tuh pokoknya kayak jadwal lah pokoknya, apalagi kalau misalkan zaman kalian kayak semester 4 semester 3 itu kan tutor ada juga kan, tutor malam pasti kan dapat pasti malam. Nah itu makin pusing lagi gue ngurus jadwal gimana nih gitu. Paling mentok-mentok dapat Sabtu, Minggu gitu. Cuma kan paling itu harus online kan. Nah cuman masalahnya kan nggak semua materi ini enak kalau online ya. Apalagi makhluk-makhluk haram kayak termo itu kan nggak mungkin kalau di online. Nah paling kendala tuh bener-bener di situ aja sih, kayak misalkan terkait orang-orang tuh nggak hilang lah pokoknya. Orang nggak hilang, untung aja sih di gue nggak hilang ya. Nah, ya paling yang problem emang di situ doang. Dan sama yang gue bilang tadi, yang Edunext tadi. Jadi buat ngerekap di drive akademik jadi susah. Gue harus buru-buru kan sebelum Edunextnya ditutup. Gitu. Paling gitu aja sih kayak kendala-kendala ya. Nggak pernah ada kayak tutorial ke cancel gitu tapi? Tutor ke cancel? Belum pernah sih. Bahkan pas gua masih jadi staff itu belum pernah. Pas gua nggak di akademik juga belum pernah. Ya. Kayak gitulah. Gitu ya. Oke. Mungkin menurut Bang Doikal nih apa sih yang bikin KMPN unik dibanding himpunan lain, dan bagaimana itu bisa bikin Bang Doikal bisa lebih berkembang lah mungkin. Sebenarnya gue nggak tahu ya trennya gimana. Cuman kalau misalkan kenapa gue bisa lihat ini unik tuh karena sifat angkatan tuh sangat keluarga sekali gitu. Samping keluarga sih hari-hari isi grup sih aneh-aneh ya. Gue sampai Oke, mungkin trennya masih sama ya. Gue nggak tahu emang orang-orang ini emang ngaco semua atau emang. Iya. Cuman untungnya kita apalagi punya grup lain nggak terlalu parah lah. Gitu. Cuman di platform lain sih agak lain gitu. Gue nggak perlu ribet platform banyak lah pokoknya tiap ini. Oh kayak karena udah nggak ada Zoom, coba kita bikin Discord. Namanya Discord Apollo gitu. Isinya bener-bener kayak kalau nggak ada kerja kelompok di situ, isinya orang main game. Dah. Ada lagi, coba kita bikin grup WA. Gak tahu buat apa gitu kan. Ternyata isinya coba @meta_ii, hal-hal random, gue nggak tahu apapun itu, gue nggak pengen tahu. Itu kalau udah rame, chatnya plus 999 gitu. Mbak. Nah, pokoknya ya gitulah, keluarga itu emang terlalu random. Mungkin kalau misalkan kalian kemarin lihat hari Kamis sore, Kamis sore lah, kalian mungkin ke sekre bentar kalian lihat. Kemarin kan Apollo pada foto-foto. Ada aja hal random, contohnya ya tau lah teman-teman gue bang kayak gitulah, agak lain emang. Kalau nggak ada sesuatu jadi mafia, ada main tembak-tembakan, nembak-nembakin gitu kemana. Gesek-gesek. Betul, ada yang gesek-gesek. Itu sering terjadi. Ya pokoknya kelakuan emang begitu semua lah ya. Mungkin trennya bakal jalan sampai ke kalian gitu. Gua belum lihat, belum tahu sih. Gua nggak observasi gitu. Terus enaknya ya kayak, dan antara angkatan pun juga sekeluarga itu. Jadi kayak enak lah ngobrol lah. Gak mungkin nggak kayak. Sebenarnya
gua melihat ini sebagai ITB Asowal sih. Jadi kayak di situ kayak intinya kalau misalkan orang-orang bilang tuh kayak senioritas tuh di sini kayak nggak terlalu kelihatan lah. Kayak Yang sebelah juga enggak. yang mana? Yang sebelah nih. Yang sebelah nih. Gak bisa, ini gue liat Asowal ya. Itu bener-bener ya memang kadang-kadang kan masih ya gitu kan. Ya gitu. Karena biasanya itu akhirnya cuma jadi kayak biasa lah. Apa ada dulu, ada kontes, ada pentas seninya dulu. Ya kan pentas seni. Ya kan pentas seni ya udah. Ngobrolnya ngaco semua dah pokoknya. Bener-bener kalau misalkan ada lu punya hal ngaco, lu nyebarin semua hal ngaco ke semua orang, pokoknya bakal begitulah, bakal sengaco itu. Nah itulah yang bikin, pokoknya sih menurut gue itu yang bikin unik kayak gitu. Lagi? Dari tadi kan kedengarannya cerita Bang Doika seru-seru semua nih. Ada nggak masa pahitnya kayak selama ngejabat di KMPN gitu? Masa pahit. Kayak kesel banget nih, kenapa gue kesini gitu. Kalau misalkan kenapa gua kesel, gua sejauh gua belum merasakan yang kayak kesel banget gitu. Belum. Cuman kalau misalkan ada yang kayak bentar. Ada problem sebenarnya sejauh ini sih angkatan gua gak ada problem aneh-aneh kalau misalkan di KMPN lah. Cuman kalau misalkan apa kayak orang-orangnya mungkin ada kayak problem. Mungkin kalian ada yang tahu gitu. Angkatan gua ada yang problem yaitu oke. Cuman kalau misalkan yang bikin sampai nyesel jauh ini belum ada. Belum. Gua masih aman-aman aja. Ya. Enjoy aja berarti ya. Gua bawa enjoy aja. Emang moto hidup gua sih kayak emang ya udah jalanin aja gitu. Iya. Kayak kemarin juga kan kayak Sony gue kayak oh ya udah gue udah tahu pasti bakal gini-gini, udah jalanin aja gitu. Gak perlu banyak apa ya ngeluh-ngeluh lah. Kita juga kalau udah kelar ya udah kelar gitu. Gak usah banyak istilahnya mental hajar aja gitu. Kalau misalkan emang ada susah-susahnya ya udah terima aja gitu. Gak usah yang sampai kayak molding atau tilting gitu nggak usah. Iya. Ntar masalahnya kan karenanya ke yang lain gitu, ke kalian doang. Paling gitu aja sih. Kan? Ada yang mau nanya lagi atau cukup? Cukup. Oke, penutup. Closing gua. Iya. Apa closingnya? Nah, closing biasa aja ya. Oke. Thank you udah ngewawan gua. Karena besok udah magang fair, join magang fair ya. Join. Kalian lihat-lihat tuh ya, semoga mereka nggak ada jokes aneh lah ya. Mentok paling tinggi difficulty ya jomok lah. Difficulty paling tinggi jomok. Gue nggak tahu jokes bisa aneh-aneh nih gitu. Oke, thank you semua ya.